kerajaan. Masih di dalam bagaimana nurturing, menumbuh kembangkan anak-anak kita, our next generation. Kita harus tahu kita berada dalam zaman apa. Pada akhir zaman akan ada masa yang sukar. 2 Timotius 3 menjelaskan salah satu yang menurut saya adalah yang sangat dan paling sukar, bukan yang di luar kita, tapi yang di dalam rumah kita. Di sana dikatakan disobedient to parents, tidak tunduk, tidak menurut, tidak hormat, tidak menghargai orang tua. Karena itu sebelum, yaitu peperangan rohani dalam Efesus pasal 6 mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka diaturlah oleh Rasul Paulus di dalam ayat pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terjemahnya kurang bagus, karena bahasa Inggris for this is right. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Honor di sini bukan lagi yaitu cuma taat, tapi menghormati. Ini satu perintah yang penting seperti nyata janji ini. Apa janjinya? Apa rewardnya? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Karena itu waktu saya ada di rumah sakit, nomor satu saya periksa hubungan saya dengan Bapak Sorgawi, ya, Bapak Jasmani sudah tidak ada ibu saya, ada Bapak Rohani saya. Apakah saya menghormati mereka atau tidak? Karena itu menentukan apakah saya akan berbahagia dan dipanjangkan, dilanjutkan umur saya di bumi. Dan seperti Anda sudah dengar, cuma dalam 3 hari secara ajaib I was recovered. Langsung swab test pertama negatif, lalu kemudian hari yang kelima juga swab test kedua juga nyatakan negatif. Ternyata kalau kita itu menurut firman Tuhan ada reward, tapi kalau melanggar firman Tuhan yang datang bukan berkat melainkan kutuk. Masih ingat apa yang terjadi pada keluarga pada Nuh? Karena itu sudahlah, jangan pikirkan yang di luar, periksa yang di dalam. Saya melayani Tuhan 41 tahun ini. Maka saudara saya bisa berkata dengan sangat jelas bahwa banyak orang tidak berbahagia sederhana. Periksa hubungannya dengan otoritasnya. Dan yang bukan yang paling jauh, kalau tidak bisa menghormati yang kelihatan, bagaimana yang tidak kelihatan. Nah, saya dalam satu seri selama bulan ini akan mengajarkan anak-anak yang berbahagia dan panjang umur karena menghormati orang tuanya. Di dalam hidup saya mengeterapkan ini, dan bagaimana saya belum dikarunia anak secara jasmani, tapi dikarunia anak-anak rohani. Tetapi Tuhan izinkan saya memelihara orang tua saya. Mulai dari ayah, masih ada ayah dan ayah mertua, sekarang ada ibu saya, ibu mertua saya. Dan tadinya ada 2 tante saya yang lain, kakak dan adik dari ibu saya, yang semuanya ada di rumah. Dan seminggu lagi saya akan memperingati ulang tahun ibu saya ke-98. Beliau panjang umur dan saya juga dipanjangkan umurkan di bumi. Dan ini perintah. Ingat apa yang saya ajarkan dalam bulan yang lalu, ada tunduk, ada taat, ada hormat. Tunduk, taat, hormat. Karena perintah ini bukan anjuran, ini bukan nasihat. Mau diberkati, mau panjang umur, hormati orang tuamu. Tuhan memberkati kita semua. Ada banyak hal yang baik dari Amerika, tapi ada yang buruk. Yang buruknya apa? Diajarkan tidak menghormati orang tua. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Bumi dan langit akan berlalu, firman Tuhan, janji Tuhan dan hukum-hukum Tuhan tetap berlaku. Honor your father and mother, supaya berbahagia engkau. Berbahagia engkau warga kerajaan dan panjang umurmu di bumi. God bless you. Ini kunci kerajaan surga. Terimalah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yakin pagi ini kita membawa sukacita bersama untuk menunjukkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kasih setiamu buat segala kebaikan Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberikan keadaan yang baik. Kami boleh bersukacita bersama untuk menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya rahmat-Mu menjamah setiap kami, sehingga setiap kami boleh dikuatkan, diberikan pengharapan dan sukacita dalam nama-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah pagi ini dengan penuh sukacita.
Amin. Kasih besar kasih setia Tuhan bagi kita, amin. Sebab sungguh besar kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Kasih Tuhan. Dalam
dalam keadaan apapun, Bapak tetap setia pada saudara dan saya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak tidak pernah meninggalkan engkau. Bapak selalu ada di dalammu. Mengapa engkau selalu merasakan Bapak membiarkan engkau? Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika kita menyadari kita keluar dari jalurnya Bapa, kita keluar dari kehendaknya Bapa, di situ kita merasa sendiri, di situ kita merasa seolah-olah Dia meninggalkan kita. Bapa tetap setia. Ketika kita menyadari segala tingkah laku kita yang tidak benar, dan ketika kita mau berbalik kepada Bapa, Dia menerima kita apa adanya. Kembalilah, anakku yang aku kasihi. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami alami di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang kritis ini Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Justru di masa-masa sulit ini Bapa, kami belajar sesuatu Tuhan, untuk kami dapat bertumbuh terus di dalam Engkau Tuhan. Karena kasih karunia-Mu selalu ada pada setiap hati yang dekat padamu, hati yang selalu berharap hanya kepadamu, bukan kepada yang lainnya Bapa. Dan kami siap untuk mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Kita memasuki bulan Maret, tidak terasa waktu begitu cepat sekali. Nah, di bulan Maret ini tema renungan adalah grow, yang artinya bertumbuh, berkembang, dan meningkat menjadi dewasa. Nah, apa yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, khotbah saya ambil tema yaitu bertumbuh di masa sulit. Bertumbuh di masa sulit. Berapa banyak yang kita alami hari-hari ini, mungkin kita memasuki tahun 2021, masih ada kesulitan-kesulitan dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang yang mengalami, tapi kita mau belajar pagi hari ini apa firman Tuhan katakan. Nah, kalau kita pikirkan dan kita melihat, kita memasuki sampai di bulan Maret 2021 ini, masih banyak hal yang terjadi seperti pada tahun 2020 itu. COVID-19 masih ada, dan vaksin sedang masuk, dan banyak hal-hal yang lainnya yang terjadi. Tetapi apakah cuma itu yang terjadi, saudara dikasih Tuhan? Tentu tidak. Banyak hal yang Tuhan akan lakukan di tahun 2021 ini. Buat kita orang-orang percaya, yang terus percaya kepada kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Nah, tetapi sebenarnya apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini, yaitu pasti akan terjadi mutasi COVID-19. Ini COVID akan terus bergerak. Kita percaya dan berdoa, biarlah Tuhan yang menyelesaikan, tetapi COVID ini akan terjadi mutasi. Kita juga berdoa, vaksin yang bisa menyelesaikan mutasi yang baru ini. Dan kita mendengar juga kabar di medsos ataupun di TV, itu berita tentang COVID-19 ini secara global itu sudah mereda.
sudah menurun itu di situ. Kita berdoa terus di situ. Terus kemudian seperti tahun 2020 sampai masuk tahun 2021 ini juga tetap akan terjadi resesi ekonomi di situ. Tapi percaya, kita anak-anak Tuhan yang berharap pada Tuhan, yang percaya pada Tuhan, gereja Tuhan akan bangkit di situ. Mungkin tahun lalu banyak yang diam, banyak yang online yang tutup di situ. Tetapi Tuhan bilang, tahun ini kita akan bangkit. Kita akan bangkit. Banyak yang takut. Waktu tahun-tahun kemarin, masuk tahun ini, mungkin sudah ada agak berubah ya, sudah berani pergi ke gereja, ikut ini atau apa itu di situ. Itu akan terus meningkat di situ ya. Karena masih banyak yang takut karena apa? Yang terjadi hamba-hamba Tuhan, apalagi tahun kemarin itu awal-awal kena COVID ini, banyak yang dipanggil Tuhan karena COVID itu. Sampai tahun ini pun ada hamba-hamba Tuhan, tapi tidak sebanyak tahun-tahun kemarin yang dipanggil oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, kita jangan diam. Kita jangan diam. Jangan kita takut, tetapi waktunya ini kita bangkit. Waktu gereja itu bangkit, waktu saudara dan saya bangkit, maka terjadilah sesuatu apa? Kegerakan yang luar biasa di situ. Nah, akan terjadi lagi apa? Perpindahan harta orang fasik ke orang benar. Dan ini Tuhan sampaikan pada kita semua, kita tetap hidup benar, kita tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita bukan fokus kepada berkatnya. Tetapi kalau Tuhan izinkan, perhatikan, kita bukan fokus kepada berkatnya. Tetapi kalau Tuhan izinkan menjadi berkat buat hidup saudara dan saya, berarti kita menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Di situ. Nah, saudara dikasih Tuhan, hati-hati. Tahun 2021 ini juga banyak yang mati. Banyak yang mati. Ini yang akan kita pelajari. Matinya apa, saudara yang dikasih Tuhan? Goncangan-goncangan yang terjadi ini sebenarnya untuk apa? Sebenarnya untuk melatih iman kita. Apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan? Apakah kita malah melempem? Atau malah kita tidak semangat? Dan ini yang berusaha membuat kita apa, saudara dikasih Tuhan? Membuat kita mati. Saudara, kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan. Hati-hati, tahun 2021 ini banyak yang mati. Saudara renungkan, kita memasuki tahun 2021 ini, tahun 2021 ini, saudara koreksi diri kita masing-masing. Masuk Januari, Februari, ini awal dari Maret. Adakah sesuatu yang mati dalam diri kita? Mati apa itu? Di situ. Banyak yang mati di tahun 2021 ini berbicara tentang 3 hal. Mati fisik karena COVID. Kalau kita lihat tahun 2020 saja, banyak mati yang karena COVID, juga karena bencana alam atau masalah-masalah penyakit ataupun hal-hal yang lainnya seperti itu. Yang kedua, mati imannya. Yang ketiga, mati rohaninya. Saya mulai dari yang belakang. Kenapa kita bisa mati imannya, bisa mati rohaninya, bahkan akhirnya bisa mati kepada fisiknya di situ. Ini yang akan kita belajar dulu supaya kita bisa mengerti bahwa yang Tuhan mau kita hari-hari ini, saudara dikasih Tuhan, seperti tema gereja kita, yaitu tetap bertumbuh, grow. Kita tetap bertumbuh di masa-masa sulit ini dan memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai iman kita ini, rohani kita, jangan sampai kepada fisik kita, sehingga kita tidak dapat masuk kepada dalam kemuliaan Tuhan di situ, saudara dikasih Tuhan. Kita mau
kita hidup di dunia ini, kita terus bertumbuh, kita terus diberkati, hidup benar di hadapan Tuhan, dan pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita tetap taat dan pada Tuhan dan masuk surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini semua impian kita. Tapi tidak sekarang untuk kita dipanggil Tuhan. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada saudara dan saya. Amin. Nah, saya mulai dengan Wahyu 8 ayat yang ke-11. Wahyu 8 ayat ke-11. Wahyu 8 ayat yang ke-11. Kita sama-sama baca dengan suara yang keras. 2, 3. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Sudah menjadi apa? Pahit. Saudara, tahun ini iblis berusaha untuk menyebarkan apa? Kepahitan, kekecewaan, putus asa, amarah, dan benci. Berapa banyak di antara kita ini masih amarah yang meledak-ledak? Kalau amarahmu masih meledak-ledak, berarti kau belum bisa menguasai dirimu. Itu berarti hubunganmu dengan Tuhan belum maksimal di situ. Jadi, saudara kasih Tuhan, apa yang barusan saya katakan itu tadi, jangan sampai tahun ini menyebar kepahitan, kekecewaan, putus asa, amarah, dan benci. Inilah yang akan menjadi sebuah kematian awal. Kematian awal. Jadi, Absintus ini bisa dikatakan malaikat. Kalau kita bicara tentang historinya, itu adalah sangkakala yang ditiup oleh malaikat yang ketiga. Saya tidak tahu sekarang sudah masuk sangkakala yang berapa. Mungkin orang-orang eskatologi yang akan menjawab pengertian tentang hal ini. Tetapi saya mau coba katakan bahwa dengan kejadian COVID yang terjadi sekarang ini, dengan kejadian masalah-masalah ekonomi yang terjadi sekarang ini, bukankah itu sebagai tanda bahwa Absintus atau kepahitan ini sudah merajalela? Sudah merajalela, yang artinya kepahitan, kebencian, iri hati, hal-hal yang negatif itu semuanya, hal-hal yang semua kedagingannya itu, apakah itu masih menguasai diri kita? Jujur saya katakan, daging-dagingnya kita ini tidak bisa kita matikan. Banyak mungkin daging-daging saya dalam diri saya mematikan. Tetapi ada daging-daging tertentu dalam dirinya saya yang belum bisa saya matikan. Tetapi ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, ketika kewahyuan itu datang, itu yang akan membuat engkau mampu hubunganmu dengan Tuhan. Di akhir dari apa yang saya perbuatan, saya saksikan apa yang saya alami juga di situ. Nah, kalau orang yang ekonominya atau permasalahan yang sudah hancur, ditambah sakit juga, dia akan bingung tentang masa-masa depannya dia di situ. Keadaan ekonominya atau situasi atau semuanya kelihatannya sepertinya tidak baik, dan dia akan bisa marah dan dia akan kecewa dan bisa akhirnya apa? Menyalahkan Tuhan di situ, menyalahkan si A, menyalahkan si B di situ. Makanya saya mau katakan dengan saudara, ini yang harus kita jaga baik-baik. Apa yang kita jaga, saudara? Yang kita jaga adalah roh, jiwa, dan tubuh kita. Roh kita harus kuat, jiwa kita harus kuat, tubuh kita harus kuat, supaya iman dan pengharapan kita kepada Tuhan terus bertumbuh.
supaya kita fokus terus kepada Tuhan di situ. Karena kalau kita kepahitan, rohani kita akan mati. Dan terjadi juga iman kita mati, yang terjadi akhirnya roh kita mati, tubuh kita juga akan hanya menuju kepada kematian di situ. Nah, yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang imannya mati, dia tidak percaya lagi. Mana buktinya? Kok kenyataan tidak seperti yang saya harapkan? Dan akhirnya apa? Kecewa dan menyalahkan orang di situ. Ini artinya apa? Ini orang kena absintus, roh kepahitan ini, dan yang membuat orang yang akhirnya apa ya? Tidak bisa bangkit, hilang semangat itu di situ. Makanya di tahun 2021 ini, kalau saudara lagi down, saudara lagi capek, saudara lagi lelah, saudara stres, saudara bingung, karena hal itu lama-lama bisa mati rohani, mati iman, bisa akhirnya kena COVID atau kena hal-hal yang lainnya, akhirnya mati beneran itu di situ, saudara dikasih Tuhan. Itu. Untuk kita dapat bertumbuh di masa sulit, di masa krisis ini, kita harus mempunyai 4 hal yang sangat penting ini. Yang pertama, semangat. Sama-sama katakan pada saya, semangat. Saya semangat. Amin. Nah, kita tidak boleh menyerah. Kata semangat ini saya akan ceritakan di akhir khotbah saya ini. Tentang semangat ini, saya sempat juga hilang semangat. Nanti saya cerita. Kita tidak boleh menyerah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita tetap harus semangat. Saya teringat pesannya Pak Frankie Utana waktu ulang tahun gereja Oktober kita rayakan tahun 2020. Lewat song di situ, di akhir itu Pak Frankie di khotbahnya itu salah satu Pak Frankie ada katakan, jangan menyerah. Jika kita menyerah, kita akan kehilangan semua jawaban doa kita. Semua apa yang kita minta kepada Tuhan, kita begitu beriman, ketika kita menyerah, semuanya itu kita tidak dapat. Di situ. Janji-janji Tuhan tidak akan tergenapi ketika engkau tidak semangat. Amin. Yang kedua, iman yang kuat. Kita harus mempunyai iman yang kuat. Untuk itu bangkit. Ingat saudara dikasih Tuhan. Tema ulang tahun gereja kita Oktober tahun 2020 yaitu Yesaya 60 ayat 1. Coba kita lihat. Yesaya 60 ayat 1. Kita sama-sama dengan suara yang keras, kita bangkit berdiri, saudara dikasih Tuhan. Waktu dikatakan bangkitlah, dengan tanganmu mengangkat bangkitlah, itu berbicara kepada apa? Supaya sampai kata bangkit itu masuk dalam rohmu yang paling dalam, itu yang membuat engkau bangkit. Amin. 2, 3. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Silakan duduk. Di dalam setiap kadang-kadang saya lemah, kita bisa lemah. Saya ingat kata-kata ini. Ulang tahun gereja masuk temanya 2020. Sampai masuk ke 2021 bulan 9. Tema gereja itu bangkit. Terang Tuhan sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tinggal kita berjalan, kita terus bergerak bersama dengan Tuhan. Jangan kita berhenti di tengah jalan. Amin. Yang ketiga, kasih dan memberi. Kita tidak boleh berhenti. Kasih terhadap Tuhan dan kasih kepada sesama. Saya tidak terlalu banyak membahas karena waktu terbatas. Kita sudah banyak mengerti. Yang keempat, doa puasa.
pujian dan penyembahan intim dengan Tuhan. Saya singkat saja tentang doa dan puasa. Waktu di Januari saya sudah sampaikan ini. Nah, tentang doa dan puasa, ketika memasuki Januari tanggal 1 sampai 21 Januari kita doa puasa. Saya juga ambil. Di tengah jalan, belum di tengah jalan, 21 hari, baru hari ke-7 atau hari ke-8 saya jatuh sakit. Saya tidak jadi puasa. Saya tidak lanjut. Setelah sembuh, ada keinginan saya untuk ambil puasa itu di situ. Singkat ceritanya. Pertama saya sempat puasa, Tuhan, rasanya tidak kuat, lapar itu di situ. Ketika saya mendengar lagi khotbah dari seorang hamba Tuhan tentang doa puasa, saat itu juga saya bangun pagi itu Tuhan, saya ambil doa puasa. Mulai tanggal 17 Januari, 17 Februari sampai tanggal 9 Maret ini, persis 21 hari, saya ambil doa puasa. Saya ambil keputusan doa puasa itu. Dan saya melihat banyak hal sesuatu yang Tuhan bukakan bagi saya. Ada sesuatu hal yang menguatkan saya akhirnya lebih bangkit. Amin. Keempat hal ini yang kita harus lakukan di tahun 2021 ini. Tidak boleh tidak. Ketika saya katakan doa puasa, ketika engkau tergerak untuk ambil doa puasa, tidak terlambat. Kita ambil. Nah, Kenapa kita tidak di tempat hal ini kita harus bisa melakukannya di tahun 2021 ini? Kenapa? Karena kita hanya bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau saudara masih berharap kepada manusia, kalau saudara sampai berharap dengan manusia, saudara akan kecewa pasti. Untuk itu, tahun 2021 ini, saudara hanya bisa bergantung hanya kepada Tuhan. Itu di situ. Amin. Nah, kemudian hati-hati. Ada 3 penghambat pertumbuhan rohani. Seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama, mati imannya. Kita lihat di Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat yang ke-17. 2, 3, sama-sama. 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di situ. Saya sampaikan dulu tentang iman terlebih dahulu, kemudian mati rohani, kemudian mati fisik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara, iman itu bisa mati. Contoh, orang yang dapat pesan Tuhan, orang yang dapat janji-janji Tuhan, ketika dia sudah berjalan di tengah jalan, dia percaya pada Tuhan. Loh, kok belum terjadi? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai berapa tahun, kok belum terjadi itu di situ? Dia akhirnya kecewa. Di situ. Nah, apa yang harus dilakukan? Tetap harus beriman. Tetapi iman itu perlu kekuatan. Iman itu perlu action di situ. Nah, kata perbuatan di sini berbicara tentang apa? Kata perbuatan di sini berbicara tentang apa? Tidak boleh capek, tidak boleh jenuh, tidak boleh bersungut-sungut, harus bergerak terus. Karena iman itu terus bergerak. Iman itu tidak boleh berhenti. Iman itu tidak boleh stop. Mungkin di lampu merah kita memang harus stop, tetapi iman kita ini tidak boleh berhenti.
Mungkin suatu saat iman kita bisa tiba-tiba diam di tempat pandang, tapi cepat menyadari hal ini. Di situ. Nah, iblis berusaha memberhentikan imannya orang. Makanya kalau orang melihat misalnya dia ingin dia beriman, misalnya dia kepingin punya pacar. Loh, kok belum, juga sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kok belum, juga dia kecewa akhirnya. Tapi suatu saat, ketika dia terus berharap pada Tuhan, akhirnya dapat juga. Saya bergumul melawan diri saya sendiri, butuh waktu. Tuhan menjawab doa saya, butuh waktu kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Amin. Untuk itu, di tengah situasi apapun, iman kita itu harus terus bergerak. Bagaimana bergeraknya? Percaya, dan percaya. Karena iman itu harus dilatih. Iman itu harus dihidupkan, diaktifkan. Karena firman katakan apa? Iman itu bisa mati. Nah, iman itu makanannya apa? Iman itu makanannya apa? Sudah pasti firman Tuhan. Setelah kita makan firman Tuhan itu, dibutuhkan apa? Actionnya kita di situ. Tindakannya kita. Dimulai dengan action dan tindakan, maka saudara dan saya akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Akan mengalami hubungan dengan Tuhan lewat tindakan kita, action kita itu di sana. Makanya saya berdoa supaya masuk tahun 2021 ini iman kita jangan sampai mati. Jangan sampai kita down, jangan sampai kita tidak percaya lagi dengan apa yang sudah Tuhan sampaikan. Tahun 2021 ini iman kita harus bangkit. Amin. Yang kedua adalah mati rohani. Kalau orang sudah mati rohani, tandanya apa? Dia sudah malas baca firman Tuhan. Dia sudah malas untuk mau berdoa, untuk menyembah, apalagi untuk menyembah Tuhan. Sudah malas. Sudah tidak mau ke gereja. Sudah tidak mau ikut KM. Tidak mau itu semuanya itu di situ. Percuma katanya. Kalau ini yang terjadi, itu artinya apa? Saudara lagi sakit saudara. Sadari hal ini di situ. Kalau ini terjadi, cepat saudara bangkit di situ. Ciri-ciri orang yang sakit tidak mau makan, tidak ada nafsu makan. Kalau saudara tidak mau makan, saudara tidak mau melakukan hal yang rohani, jangan-jangan saudara hidup tetapi sebenarnya mati. Maksudnya rohaninya yang lagi mati di situ. Saudara mungkin bisa bernafas, saudara mungkin bisa bermain, saudara mungkin bisa bekerja, tapi rohanimu, rohmu sudah tidak ada kekuatan, lemah di situ. Kita lihat Yakobus 2 ayat yang ke-26. Ini peneguhannya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, engkau yang lagi sakit, rohanimu, imanmu itu di situ bangkit. Sekali lagi saya katakan. Kenapa? Saya selalu berbicara kepada diri saya dengan suara yang keras. Bangkit supaya itu masuk sampai ke dalam roh saya, menyentuh roh saya, dan saya akan bangkit itu di situ. Amin. Jadi tanpa tubuh, tanpa roh yang kuat,
saudara bisa mati. Seperti iman tanpa perbuatan juga mati. Kita lihat lagi satu ayat, 1 Korintus 15 ayat yang ke-4, ayat ke-44. 1 Korintus 15 ayat yang ke-44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika tubuh alamiah mati, maka ada pula tubuh rohania. Jadi yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Rohani kita ini harus dibangkitkan, tidak boleh mati. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat atau kita belajar di dalam setiap kehidupan kita ini yang kita lewatkan, sebenarnya apa sih tujuannya kehidupan ini? Apakah kekayaan? Apakah uang? Apakah ingin terkenal? Itu tidak salah semuanya itu. Tidak salah. Kalau Tuhan kasih itu, saya mau juga. Itu puji Tuhan. Saya percaya saudara juga mau itu semua. Tapi tujuan kehidupan sesungguhnya adalah serupa dan segambar dengan Kristus Tuhan. Amin. Apa artinya terkenal? Apa artinya banyak kekayaan? Kalau saudara akhirnya masuk neraka, tidak ada artinya. Tapi kalau kita dipakai Tuhan, Tuhan bawa sampai kita terkenal, sampai kita diberkati, dan kita takut pada Tuhan, saya rasa itu semua kita ukuti saja seperti itu. Amin. Ini yang Tuhan mau bawa kita di situ. Tapi bukan tujuan utamanya di sana. Karena itu kepercayaan Tuhan pada saudara dan saya. Sampai bagaimana besarnya kepercayaan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Amin. Nah, bagaimana kita bisa supaya kita bisa serupa dan segambar dengan Kristus? Kalau seperti yang tadi saya katakan, rohaninya kita mati, kita tidak bangkit. Makanya saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan dengan COVID ini, begitu banyak, perhatikan dengan COVID ini ya, begitu banyak aktivitas rohani yang turun drastis sekali. Gereja semua itu online. Sekarang, puji Tuhan, sudah berapa bulan ini kita bisa tatap muka langsung itu di situ. Itu di situ. Tapi kita tidak berhenti sampai di sini. Kita mau terus on fire bersama dengan Dia. Amin. Di situ. Terus kemudian yang ketiga, mati jasmani. Terlebih dahulu kita lihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ini yang terakhir, mati rohani. Sebelum kita baca ayat ini, saya terakhir tentang mati jasmani ini, saya ceritakan singkat pada saudara apa yang saya alami. Waktu masuk Desember atau kemarin masuk Januari, roh saya menyala-nyala, berapi-api tentang janji Tuhan, tentang hal apa semua di situ. Sampai dari akhir Desember itu, Januari itu, masuk Januari saya sakit. Saya sakit apa? Tenggorokan. Itu semua karena apa? Kalau orang Sunda katakan apa? Mulut ini terlalu kosong. Artinya apa? Rakus, tidak bisa menguasai diri dalam hal makanan. Mungkin ini yang namanya makan sampai berdosa. Makan sampai berdosa. Ada teman kasih saya keripik sukun goreng, enak sekali. Tiap minggu dia datang ke bawah, dia kasih saya satu plastik, enak sekali.
Kalau makan spoon goreng itu tidak bisa berhenti. Sampai itu lama saya makan, mulai sakit tenggorokan, tapi belum bisa mengendalikan mulut ini. Masuk awal Januari, Kesia datang Sumbawa, Jerry datang Sumbawa, diajak pergi makan makanan Sumbawa yang pedas-pedas itu di situ. Enak sekali sama-sama kita itu di situ. Terakhir, anak saya kirim popcorn, beli di mall itu di situ. Itu yang saya suka. Satu bungkus kayak gini, saya baru makan setengah, langsung mogok, langsung sakit. Itu sekitar tanggal 6-7 itu di situ. Langsung malam itu saya demam. Saya demam, pokoknya tidak bisa tidur, meriang badan saya, demam tidak, cuma agak meriang sakit sepanjang malam itu saya tidak bisa tidur. Saya sakit, nah hati-hati saudara dikasih Tuhan. Memasuki tahun-tahun seperti ini. Kalau dulu saya sakit tenggorokan, dulu pernah saya sakit tenggorokannya, tapi tidak separah tahun ini. Sebenarnya sama, cuma suasananya beda apa? Ada COVID, gitu. Beda sekali, beda sekali. Waktu saya sakit itu di situ, wah, ada ketakutan, takut ini COVID, tapi saya tahu ini bukan COVID. Besoknya singkat ceritanya saya ke dokter, saya periksa, wah, kamu infeksi imun, dia bilang gitu, merah sekali, dia kasih antibiotik, dia kasih apa, minum itu situ. Setelah sudah minum itu situ, belum sembuh 1 minggu itu, belum sembuh, masih sakit. Apa yang saya alami ini, apa yang terjadi? Satu, hilang semangat. Tidak ada semangat sama sekali itu. Mau doa, mau menyembah, Tuhan, saya mau menyembah, saya nyanyi di situ, tiba-tiba aja takut di situ, nggak bisa. Hilang semangat. Dalam keadaan hilang semangat itu, mulai intimidasi itu datang. Seperti saya kata, seperti gini misalnya, sempat berpikir, Tuhan, apakah Engkau sudah mau panggil aku? Kalau memang Engkau mau panggil aku siap, Tuhan. Tapi ketika dalam aku siap, Tuhan, tapi saya lihat istri saya, lihat anak-anak, lihat karyawan saya, lihat gereja, lihat ini, lihat itu. Tapi Tuhan, ada ketakutan kan? Saya belum siap, Tuhan, saya belum itu di situ. Saya belum bisa katakan itu di situ. Ketakutan itu. Cuma yang paling tidak enak apa saudara kasih Tuhan, hilang semangat itu. Nah, dalam keadaan ini saya tetap baca firman, saya tetap doa. Cuma saya beriman, Tuhan, saya dalam keadaan begini, saya tahu Tuhan, Engkau lagi menguji. Sebenarnya Tuhan bukan lagi menguji, kita sendiri yang salah dan keliru itu di situ loh. Tentang makanan yang tidak bisa kuasai diri kita sehingga terjadi seperti ini. Tetapi lewat kejadian ini, Tuhan bukakan sesuatu bagi saya di situ. Nah, waktu dalam keadaan segini, saya katakan, Tuhan, saya tahu dalam keadaan ini saya tidak semangat. Saya percaya Engkau tetap ada di dalam diri saya. Itu di situ. Sampai pada klimaksnya, sampai saya sudah tidak tahan dengan tidak adanya semangat itu, saya katakan pada Tuhan, Tuhan, itu sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu lebih itu di situ. Akhirnya saya bilang, Tuhan, ketika saya belajar firman-Mu, ketika saya baca buku rohani, apapun menyembah, saya cepat mengalami hadiran-Mu Tuhan. Tapi kali ini kok tidak Tuhan? Terus saya baca buku-buku rohani, saya alami Tuhan. Tuhan, buku mana yang saya harus baca? Saya ingin mengalami dengan Engkau lagi Tuhan, saya katakan. Singkat ceritanya, tutup toko, saya ke kamar, saya lihat ada satu buku paling atas. Wah, saya baca judulnya dia apa? Momen Penentu. Perhatikan judulnya ini, Momen Penentu di situ. Terus di situ dia tulis apa? Momen Penentu. Di bawahnya dia tulis apa ya? Perjumpaan ilahi dengan orang-orang biasa yang mengubah dunia. Wah, saya ambil buku ini, saya tergerak, saya baca. Saya masuk kamar saya baru baca, buka buku ini. Katanya saya lihat buku ini saya sudah baca, cuman baru setengah, karena saya tahu saya sudah baca, ada stabilonya itu di situ. Saya baca ulang di situ,
waktu di kata pengantarnya di situ, Robert Reagan di situ ya, waktu kata pengantarnya saya baru baca kata pengantarnya itu, saya langsung dilawat oleh Tuhan itu di situ. Terus kemudian di pendahuluannya di situ, di pendahuluan pengarangnya Bill Johnson, dia tulis di pendahuluan di situ saya dilawat Tuhan. Dan pada saat di episode yang pertama, apa judulnya? Siapkan diri Anda. Saya baca aja judulnya ini, saya menangis. Belum bisa baca, seolah ada berbicara pada saya, sudah kamu menyiapkan dirimu. Dari dulu saya katakan saya siap Tuhan, tapi di tengah jalan kadang-kadang lalai, tidak konsisten. Di situ. Terus saya baca lagi itu buku. Pengarangnya ini buku ini dia katakan apa? Saya bersyukur saya bisa bertemu dengan hamba Tuhan, yang artinya dia bukan bertemu secara fisik, bukan dia berkenalan secara langsung kita bertemu kenalan, tetapi dia mengenal hamba-hamba Tuhan. Saya mengenal hamba-hamba Tuhan yang luar biasa pakai Tuhan, tapi apakah secara saya kenal benar-benar tidak? Tetapi lewat buku-bukunya mereka, lewat hamba-hamba Tuhan yang saya baca buku-bukunya itu di situ, itu artinya itu di situ. Saya bersyukur lewat buku-buku ini, lewat apa yang saya baca itu sedikitnya apa? Mengubah hidup saya, dia katakan. Dan itu juga terjadi, mengubah hidup saya itu di situ. Dia katakan apa lagi di situ? Dia katakan gini, jarang sekali ditemukan hamba Tuhan yang integritasnya di luar mimbar lebih rendah daripada di atas mimbar. Perhatikan, Bill Johnson hamba Tuhan ini dia katakan apa? Jarang sekali ditemukan hamba Tuhan yang integritasnya di luar mimbar lebih rendah daripada di atas mimbar. Artinya apa? Ketika saya khotbah di atas di mimbar ini, mungkin talenta karunia itu bisa bekerja hamba Tuhan. Ataupun saat kita melayani Tuhan di situ, kita menasihati Tuhan, Tuhan bisa menjaga orang-orang lewat hidup kita itu di situ. Orang bilang, wow keren, hebat kamu itu di situ. Tetapi setelah di luar dari pelayanan itu, di luar mimbar itu, apakah hidupmu bisa benar tetap itu di situ? Itu yang jauh lebih penting daripada semuanya itu. Waktu saya baca, Tuhan menangkap sesuatu, saya menangkap sesuatu itu di situ. Wow Tuhan, saya akan senang, saya dilawat Tuhan itu di situ. Terus dia katakan apa? Dia katakan apa lagi? Orang-orang, saudara dikasih Tuhan, ketika kita baca sesuatu buku atau firman Tuhan, atau ketika saya sampaikan sesuatu pada saudara, mungkin itu secara singkat saja apa, tapi ketika kamu buka buku di situ ya, kamu buka, Tuhan akan menerjemahkannya lebih luas kepada saudara, pengertian lebih dalam, sesuai dengan kebutuhan saudara di situ. Nah, ketika saya baca buku ini, dia jelaskan di situ, dia bukakan sesuatu bagi saya. Dia ngomong gini, hamba-hamba Tuhan ini yang luar biasa dipakai Tuhan ini, mereka dipuja-puja, disanjung-sanjung oleh orang-orang. Mereka kagum terhadap hamba-hamba Tuhan ini. Mereka layak menerima semuanya ini. Mereka layak menerima semuanya ini. Tetapi ada tetapinya apa? Hamba-hamba Tuhan ini, ketika mereka dipuja, mereka tidak rasanya seperti tinggi hati, tidak. Atau katakan, oh aku ini hebat, oh ini gara-gara aku di gereja ini bisa ada. Tidak, saudara. Tapi semakin mereka dipuja, semakin mereka menunduk, semakin mereka rendah hati itu di situ. Hamba Tuhan ini kata untuk saya, yang menarik,
posisi yang berpengaruh itu tidak pernah menjadi hal yang mereka kejar atau dambakan. Perhatikan. Yang menarik, posisi yang berpengaruh itu tidak pernah menjadi hal yang mereka kejar atau dambakan. Sebaliknya, perhatikan. Allah memberikan posisi kepada orang-orang yang dapat Tuhan percayai untuk memimpin dan memimpin dengan baik. Di situ. Saya minta tim musik maju ke depan. Langsung siapkan lagu pujian. Lewat buku ini saya dibangkitkan. Lewat buku ini saya mengoreksi diri saya. Hal apa lagi yang tidak benar dalam kehidupan saya? Apalagi di situ Tuhan mau kita sampai kita di situ. Setelah saya mengalami malam itu dengan Tuhan, besok pagi saya bangun. Saya berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang saya lalui. Apakah saya tetap bisa seperti di dalam hadirat Tuhan itu? Bangun pagi, saya ke kamar mandi. Saya cari odol, loh kok tidak ada? Langsung Roh Kudus itu bicara dalam hati saya. Tidak ada itu odol. Kadang saya tanya mama, taruh di mana odol? Tapi Roh Kudus itu ngomong, kamu tidak usah tanya, kamu langsung ambil aja, kamu ambil pakai. Saya cuma melatih diri saya aja. Di mana odol Pak? Dia bilang gitu. Itu paling pegawai yang ambil. Saya tulis gini dia ngomong. Kalau dulu saya dengar itu saya marah, saya emosi. Saya harus bisa menguasai kata diri saya. Oh iya, saya ambil odol, terus saya langsung mandi, saya langsung lupa, saya ada kerja sedikit apa itu sebentar, terus masuk ke dalam, sudah ada itu odol. Kalau dulu saya marah, tapi saya belajar menguasai diri saya. Satu kali lagi, headset saya, biasa terus orang bel atau apa, saya pakai headset itu saya bisa sambil bekerja. Tidak ada. Saya tanya anak-anak, di mana headset saya ya? Saya bilang gitu. Ada dia di sini? Oh, tidak ada. Saya langsung ngomong, saya lupa mungkin ada di kamar. Saya belajar menguasai diri saya. Saya tahu paling mama simpan. Mama mungkin maksud baik. Dia simpan, dia takut orang ambil atau apa. Kalau dulu saya marah, tapi disinilah saya melatih diri saya. Terus akhirnya sebentar 1 jam 2 jam, sudah ketemu lagi di situ. Terus saya bilang sama anak, puji Tuhan sudah ada ini headset ini. Saya bilang gitu, saya lupa sebenarnya saya lupa saya tahu di mana ada. Saya mengalihkan semuanya. Saya belajar apa? Kuasai diri saya. Itu baru hal-hal yang kecil. Kalau hal yang kecil aja ini kita tidak bisa kuasai, kita emosi marah. Bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar? Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kita sambil siapkan roti dan anggur yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan roti dan anggur.
ada di tangan kita ini. Yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sebelum kita makan roti dan anggur yang ada di tangan kita ini, kita terlebih dahulu mengoreksi diri kita. Biar lewat firman Tuhan ini yang membantu saudara dan saya, kita buka hati kita renungkan, adakah sesuatu yang mati dalam diri kita, iman kita, rohani kita. Mari kita berbuka di hadapannya Dia. Sebelum kita menyantap tubuh dan darahnya, kita berkomitmen yang baru dengan Dia. Terbuka dengan Dia, katakan, ampuni aku Tuhan. Apa yang aku lakukan yang selama ini yang tidak benar, aku mau berubah. Aku mau komitmen dengan Engkau Tuhan. Aku mau bangkitkan rohku Tuhan, imanku Tuhan. Aku tidak mau mati rohaniku Tuhan. Aku tidak mau mati imanku Tuhan. Karena ada hal-hal yang besar yang Kau akan nyatakan dalam kehidupanku. Aku siap Tuhan. Aku siap, aku mau Bapa. Aku mau Tuhan. Selesaikan hubunganmu dengan Tuhan. Biar pemulihan itu terjadi. Mari kita angkat tinggi roti yang ada di tangan kita ini. Apa yang dia sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Tubuhnya dicabik-cabik, dibukul sampai dia naik di atas kayu salib. Semuanya itu dia lakukan untuk saudara dan saya. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat tinggi anggur yang ada di tangan kita ini. Ketika tubuhnya dicabik-cabik, berlumuran darah sepanjang perjalanan itu sampai ke atas Kalvari, semuanya itu dia lakukan oleh kata pemberontakan saudara dan saya. Sehingga pada saat dia di atas kayu salib itu dia menyatakan, sudah selesai, sudah benar. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucap syukur, ucapkan syukur saudara kepada Dia. Tuhan, kami tahu apa yang dirasakan oleh Bapak Presiden beserta jajarannya Tuhan dalam penanganan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan olehnya Tuhan. Hingga kami pada hari ini Tuhan, kami membawa doa kami kepada doa kami kepadamu Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemampuan kepada Bapak Presiden Joko
Jokowi Tuhan. Sebab yang kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu adalah rancangan yang tidak mendatangkan kecelakaan. Rancangan-Mu mendatangkan rancangan-Mu mendatangkan sesuatu yang gilang gemilang bagi bangsa ini. Sehingga kami mendoakan Bapak Presiden dan jajarannya Tuhan untuk dapat menangkap rancangan Tuhan di dalam Indonesia ini Tuhan. Sehingga Indonesia ini menjadi Indonesia yang sehat, Indonesia yang bangkit Tuhan. Dan kami juga berdoa buat kota kami yang tercinta Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menempatkan kami di sini, Engkau membawa Tuhan kota Sumbawa ini menjadi kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kota ini butuh Engkau, dan kami menyerahkan kota ini ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan akan mendatangkan panen raya yang sangat luar biasa. Kota yang penuh dengan kesehatan, kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam itu. Dan kami juga berdoa Tuhan, dan kami siap untuk mengembalikan persepuluhan yang menjadi hak-Mu. Kami tahu Tuhan, kami mau taat, kami mau tunduk, dan kami mau hormat kepada-Mu. Sebab kami tahu ketika kami mengembalikan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami juga akan memberikan persembahan umum Tuhan. Kami percaya itu pun kami lakukan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengembalikan dan menyerahkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pengumuman singkat kita di hari Minggu ini. Sebelumnya saya sambut terlebih dulu saudara kita yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di tempat kita saat ini, Bapak atau Saudara Daniel Nugraha. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kita di GBI Rock Sumbawa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk minggu depan kita kembali berkumpul di tempat ini dengan jam yang sama untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan di awal bulan dan sebelum-sebelumnya kita doakan bersama Bapak Ibu jemaat kita yang berulang tahun di bulan Maret ini, dan yang berulang tahun pernikahan juga kita akan doakan secara bersama-sama walaupun yang ada di rumah saat ini. Dan kami mohon nanti yang berulang tahun yang ada di nama-namanya sudah tertera di depan, kami undang untuk bangkit berdiri, dan untuk mendoakannya kami serahkan ke Bapak Mister. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Saudara, biar musik saya nyanyikan pujian ini. Sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu yang ulang tahun pernikahan atau ulang tahun lahir hari ini, sedikit saja izinkan sebentar. Silakan dulu sebentar Pak Gembala sama Pak Magir. Saya diingatkan Tuhan
pokok tadi bersaksi dalam keadaan yang enak. 15 tahun yang lalu anak saya sudah umur 20 sekarang. Maaf saudara, iya Pak. Waktu anak saya mau melahirkan yang kedua, ya yang ketiga, yang kedua kena misbah, operasi meninggal. Waktu kita doa sama Om Franky dari Makassar, dia hanya berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, bahasa begini enak. Ya. Tiba-tiba saya diskusi Pak Rifin bilang, doa sama Tuhan. Ya singkat cerita saudara, saya singkat aja gitu. Istri saya dioperasi di rumah sakit Arisanti khusus bersalin di Ubud di Bali. Anak keluar taruh di tempat bayi, terus istri saya berdarah hebat, berdarah hebat sekali. Akhir masuk dalam operasi lagi, coba saudara, ya. Terus 3 hari kemudian anak ini meninggal, hanya 3 hari, langsung bangun sehat sekali, ya. Waduh, sampai anak saya kepahitan sama Tuhan Yesus, Deborah. Kenapa yang gampang begini kok sehat, menikmati aja saya? Kenapa yang jelek-jelek sekali inkubator itu hidup katanya? Hitam lagi katanya. Yang ngajarin siapa? Deborah umur 5 tahun. Istri saya belum sadar. Maksud saya adalah di situ saya diingatkan Tuhan. Tatkala engkau ada seperti ini, apa responmu kepadaku? Masihkah engkau percaya kepadaku? Ada intimidasi kepada iblis. Orang lain kau doakan keluar anak sempurna. Karena saya juga melayani orang stres, ada orang narkoba, Bangli, saudara. Pusat rumah sakit jiwa di negeri yang berbanyak ada Bangli. Mereka coba melihat intimidasi. Oh tidak, Tuhan lebih besar. Ya, saudaraku, saya terjebak begini, saya diingatkan. Jadi saya akhirnya karena banyak teman-teman dengan saya para tua, ya khusus Pak Fit. Di situ saya Pak, ya. Jadi oleh sebab itu, apa bedanya hari ini situasi begini COVID? Sama. Untuk meneguhkan saudara-saudaraku yang ulang tahun hari ini dalam pernikahan. Mari yang ulang tahun pernikahan silakan berdiri yang ada di tadi. Kita berdoa karena hari ini kita hidup karena anugerah Tuhan. Hari ini kita sehat karena anugerah Tuhan. Ulang tahun lahir maksud saya dulu, lahir atau yang lahir dulu ada yang coba beri foto di pernikahan. Yang lain bulan ini loh, bulan 3 ini. Oke, mari bangkit berdiri kita berdoa buat yang ulang tahun lahir dan ulang tahun pernikahan. Mari ulurkan tangan saudara. Mari bangkit berdiri berdoa buat ini Bapak Gembala dan Pak Wakil dan ada beberapa orang tadi. Kasih-Mu tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan tidak terbatas dan tidak terhingga. Oleh sebab itu kami berdoa, khusus anak-anak-Mu, umat-Mu hari yang berbahagia hari ini atau bulan ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Kami tahu kami lahir di bumi ini Tuhan punya tujuan dan akhir kami ada di kekalan di surga nanti. Oleh sebab itu berkati umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang berulang tahun lahir hari ini dan ulang tahun pernikahan bulan ini. Kami selam tangan Tuhan. Kalau Kau sudah menyertai dari 0 tahun sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Beri sadarkan kami untuk kami terus mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami tahu kami hidup, kami bergerak karena Tuhan, bukan karena yang lain. Mampukan kami untuk kami bisa menjawab pertanyaan dunia hari-hari ini. Karena roh di dalam kami lebih besar, lebih berkuasa daripada roh-roh apapun dalam dunia ini. Oleh sebab itu, kuasa di bawah otoritas-Mu ada pada anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini atau bulan ini. Demikian ulang tahun pernikahan. Tuhan terima kasih. Tidak kebetulan
menjadi satu. Terima kasih Tuhan untuk ulang tahun pernikahan buat Kotoli bulan ini. Terima kasih. Kami tidak banggakan beliau, tapi kami banggakan Tuhan. Roh kerendahan hati terus. Hikmat-Mu mengalir atas hamba-Mu ini. Kotoni dan Cik Aisyah. Mereka bukan dua tapi satu. Terima kasih sehingga melahirkan secara biologis mereka ada dua anak putri yang cantik-cantik. Takut Tuhan, hormat kepada orang tua serta menghargai sesama umat manusia. Kami bersyukur untuk memberkati Kotoni keluarga. Lipat pernikahan berkat rohani, jasmani, kesehatan, dan pelayanan dan bisnis Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur semua yang berulang tahun, kami percaya berkat yang sama melimpah-limpah atas mereka. Demikian ulang tahun pernikahan, berkat yang sama melimpah atas mereka. Mulai hari ini, bukan hanya bulan ini atau hari ini, hari-hari selanjutnya terus pakai mereka dan terus memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Demikian sebentar kami, mari terima doa sekalian pada pagi hari ini. Terima berkat Tuhan. Pandang dia. Dia senantiasa ada bersama saudara, bersama kita semua. Wajahnya terus tersenyum buat kita, apapun keadaan kita. Dalam keadaan sulit apapun, dia tetap ada. Kalau saudara memperhatikan berita hari-hari, sungguh-sungguh amat menakutkan. Kota Ekuador atau negara Ekuador hampir tenggelam. Wajib itu besar di bangsa kita juga demikian. Itu artinya saudara kami kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus mau datang. Segera, sangat singkat. Mari pandang dia. Seperti apa engkau dengan kalimat hambanya tadi. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan siapapun. Andalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami hanya percaya firman-Mu yang sudah kami dengar, sudah kami terima. Firman-Mu lah yang memampukan kami hidup. Kami bergerak. Kami percaya bersama-Mu apapun tantangan hari-hari. Bersama Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada jawaban. Darah Yesus memprotek kami semuanya. Demikian juga saudara kami tidak sempat hadir hari ini Tuhan, yang berulang tahun maupun yang ulang tahun lahir nikah. Kami percaya semuanya yang bergabung di gereja ini, yang ada di keluarga besar di Rock ini. Kami percaya berkat yang sama juga buat mereka semua. Dan sebentar kami kembali ke rumah masing-masing. Pakai kami semuanya untuk terus menyampaikan kabar baik buat semua orang. Terima kasih. Biar segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semua berkat ini berlipat di berkat ganda. Dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi.